Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Heboh pagar laut di pantai utara Tangerang tidak hanya membuat citra PT Agung Podomoro, CQ PT Pantai Indah Kapuk 2, citranya hancur-hancuran. Tapi pasar juga mempersepsinya sangat negatif. Akibatnya saham Pantai Indah Kapuk 2 atau emiten di Bursa Efek Jakarta dikenal dengan nama PANI ini juga babak belur. Dalam 2 pekan setelah keberadaan pagar sepanjang 30,16 km itu meledak jadi perbincangan nasional, harga saham PANI atau PANI ambles secara signifikan. Bahkan dalam 4 hari terakhir, yakni tanggal 20, 21, 22, dan 23 Januari, anjlok lebih dari 30%, kemudian sampai menyentuh auto reject bawah. Kalau dilihat dari kapitalisasi pasar sejak akhir tahun lalu, tahun 2024, Desember 2024, ketika harga saham PANI itu mencapai 16.000, itu kapitalisasi pasarnya sekarang sudah menguap sampai 83 triliun. Sementara kalau dilihat dari tanggal 9 Januari 2024 ketika harga saham mencapai level tertinggi, yakni di atas 18.000, kapitalisasi marketnya itu sampai sekarang ini sudah menguap 120 triliun. Ini benar-benar boncos. Jadi kalau toh Pantai Indah Kapuk 2 misalnya itu didenda Kementerian Kelautan dan Perikanan itu hanya 18 juta karena mengaku hanya memiliki pagar misalnya 1 kilometer, itu nilai kerugiannya sangat apa ya, tetap sangat besar. Bahkan kalau toh misalnya didenda total sampai 30 kilometer lebih, ya ini harganya totalnya 18 juta kali 30 ya 540-an juta. Ya ini sih kecil banget dibandingkan dengan kerugian akibat persepsi negatif di pasar yang terjadi karena heboh pagar laut itu. Padahal kan Agung Sedayu Group ini sudah membantah dia memiliki pagar laut itu, bahkan kemudian coba mengaburkan fakta dengan bahwa mereka bukan pemilik dari pagar laut itu. Ada mahasiswa yang mengaku bahwa mereka yang membangun secara swadaya atas nama nelayan gitu. Itu ternyata tidak membantu persepsi negatif dari pasar. Bahkan juga termasuk pengarahan beberapa buzzer ya seperti Abu Janda, KB Pribo dan lain-lain itu malah menambah negatif saja itu ya. Harusnya itu dihentikanlah ya begini ini. Untungnya pada hari terakhir, hari Jumat hari ini ya, 24 Januari, harga saham PANI itu menguat di level 12 ribuan. Tapi tetap saja itu boncos. Dan sejumlah analis menduga bahwa harga saham PANI itu menguat kembali pada hari ini bukan karena persepsi pasar yang kembali positif. Namun hal itu dikarenakan PANI itu menggunakan sejumlah broker untuk menjaga dan memulihkan harga sesuai dengan ekspektasi ya. Soal hal-hal semacam ini biasa di bursa saham, tapi mesti hati-hati kalau Anda memilih atau membeli harga saham ya. Jangan memilih harga saham saham gorengan. Lebih baik pilih yang fundamentalnya itu memang sangat kuat gitu ya, dan itu kan gampang ya lihatnya dari price earning ratio-nya itu jadi ya dari situ. Kalau yang terlampau gede seperti PAN ini gede banget sampai 400-an kali lipat, itu mesti hati-hati karena tiba-tiba bisa fluktuatif banget ya. Jadi lebih baik memilih saham-saham yang price earning ratio-nya itu nggak terlalu bombastis tapi fundamentalnya sangat kuat. Kalau kita terasir ke belakang ya, kasus pagar laut itu mulai meledak pada tanggal 7 Januari. Waktu itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti, mengungkapkan adanya pagar laut itu. Dan Eli Susianti mengaku mereka pertama kali menerima informasi adanya aktivitas pemagaran laut itu pada tanggal 14 Agustus 2024. Tapi kalau kita melihat video-video yang dibuat oleh Said Didu, ini orang yang pertama melawan Pantai Indah Kapuk itu, dia pada bulan Juli itu sudah membuat video-video yang menunjukkan adanya pagar laut itu. Bahkan ini tidak hanya satu video, dia menunjukkan sampai ada 2 video yang dia buat, dan dia menghubungkan ini dengan Pantai Indah Kapuk 2 yang melakukan itu ya. Jadi agak aneh kalau kemudian ini baru pada bulan Agustus ya. Oke, tapi apapun lah, karena itu kasus itu kemudian jadi gara-gara Eli Susianti ini jadi heboh gitu. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024 itu Dinas Kelautan dan Perikanan Banten segera menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan secara langsung.
Dan dalam pengecekan itu, Eli mengaku mereka mencatat pemagaran laut yang terpantau baru mencapai sekitar 7 kilometer. Kemudian setelah itu pada tanggal 4 sampai 5 September 2024, kemudian mereka ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kemudian turun bersama dengan polisi khusus dari PSDKP, ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bersama dengan tim gabungan dari DKP, mereka kemudian kembali datang untuk bertemu dan berdiskusi. Ini mereka menemui juga para camat, kepala desa, dan RT RW, tapi mereka semua mengaku tidak mengetahui soal itu. Aneh banget ya. Setelah Dinas Kelautan Banten itu buka suara, akhirnya Kementerian Kelautan itu turun ya. Mereka menyegel pagar laut misterius, disebutnya begitu pada waktu itu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Itu pun juga setelah Menteri Kelautan diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya pada waktu itu pemagaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL dan berada di zona perikanan tangkap serta zona pengelolaan energi. Selain itu, pada waktu itu dikatakan juga bahwa keberadaan pagar laut itu berpotensi merugikan nelayan serta mengancam ekosistem pesisir. Ini bukan lagi berpotensi, ini memang betul-betul sudah merugikan para nelayan, kan itu keluhan dari para nelayan. Gara-gara adanya pagar laut itu mereka kalau melaut itu harus muter jauh, bukan yaitu untuk menghindari pagar laut itu, dan itu membuat sudah mereka waktunya lebih panjang. Kemudian solar untuk atau BBM untuk perahu-perahu mereka juga semakin banyak, ya pendapatannya tentu semakin menurun. Belum lagi soal keamanan nih, kalau pada malam hari mereka takut itu kalau sampai pagar itu kemudian merusak perahu-perahu mereka. Nah, di tengah-tengah simpang siur, sebenarnya dibuat simpang siur gitu. Siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu, tiba-tiba ada yang mengaku bahwa itu dibangun oleh masyarakat setempat, itu melalui swadaya. Beberapa orang yang menyebut namanya mereka adalah kelompok nelayan jaringan rakyat Pantura. Pada waktu itu, koordinator jaringan rakyat Pantura, Sandi Marta Praja, pada Sabtu tanggal 11 Januari 2025 mengklaim bahwa pagar laut di Tangerang itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Dan dia menyebut pagar laut tersebut merupakan tanggul yang dibangun sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Waktu itu saya bilang kan, ini keren banget ini nelayan itu ya. Kan tapi orang tetap aja nggak percaya. 30,16 kilometer itu dibangun oleh nelayan yang penghasilannya rata-rata sehari 150.000, dan kemudian setelah ada pagar laut itu malah berkurang. Hanya sekitar 50 sampai 70.000 bisa bisa swadaya membangun sampai 30 kilometer dan nilainya itu belasan miliar rupiah. Hampir 15-an miliar lah dihitung-hitung. Estimasinya itu antara 12 sampai 15 miliar. Gitu. Nah, pada saat itu kemudian muncul pernyataan dari Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyatakan bahwa perintah Presiden Prabowo jelas itu bahwa dicabut dan diusut pagar laut itu. Gitu. Dan tidak lama kemudian, ini pada tanggal 18 Januari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan kemudian membongkar pagar laut itu. Dan pada waktu itu yang memimpin adalah Komandan Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Marinir Hari Indarto. Dan dia menyatakan bahwa itu dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Nah, yang mengejutkan ketika berlangsung pembongkaran pagar laut itu yang berhasil dibongkar hanya 2 kilometer, itu di Bali Menteri Kelautan Trenggono itu menyayangkan itu dan meminta agar itu jangan dicabut karena kata dia itu adalah barang bukti. Nah, banyak yang terkejut ini ya, kok Menteri Kelautan malah menyatakan seperti itu, dan ini seperti melawan perintah dari Presiden Prabowo. Dan merespon pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan itu, kemudian Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto kan menyatakan bahwa itu adalah perintah dari Presiden Prabowo kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan karena itu, kata Panglima TNI, pembongkaran jalan terus, lanjut. Tapi memang pembongkaran sempat terhenti pada hari Ahad dan Senin itu tidak ada pembongkaran, dan kemudian pada hari Seninnya itu waktu itu kita ingat Nusron Wahid, ini Menteri ATR, kemudian membuat konferensi pers yang menggegerkan karena dia menyebutkan bahwa kawasan pagar laut itu ternyata sudah
Jadi kapling-kapling dan bahkan sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan hak milik. Dan soal siapa pemiliknya, kemudian Nusron itu mempersilahkan media untuk mengeceknya ke Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum. Dari pelacakan dari media itu kemudian diketahui bahwa ada dua perusahaan di situ yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group. Jadi ya ini milik dari Aguan. Nah, siang harinya kemudian Presiden Prabowo memanggil Menteri Kelautan bersama Wakil Menteri Kelautan dan kemudian di situ dia menyatakan bahwa disepakati akan dibongkar pada hari Rabu. Tapi anehnya tetap saja Trenggono pada waktu itu menyatakan bahwa dia akan memanggil pemiliknya, yakni nelayan itu, di JRP, dia menyebut itu jaringan rakyat Pantura yang mengaku membangun secara swadaya itu. Kata dia pada waktu itu, besok katanya mau datang, karena sebelumnya dipanggil bersama polisi, nggak datang-datang juga. Ini agak mengejutkan ketika semua media dan kemudian juga di lapangan para nelayan itu sudah menyebut nama Aguan sebagai pemilik pagar laut, tapi Menteri Kelautan Trenggono masih tetap menyebut itu pemiliknya adalah nelayan. Dan seperti kita ketahui kemarin hari Rabu itu pembongkaran dilaksanakan, kali ini TNI Angkatan Laut mengerahkan pasukan yang lebih banyak, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan juga menurunkan pasukannya, dan juga dihadiri oleh sejumlah menteri, ada Menteri KKP hadir, ada Menteri ATR, kemudian Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Yang ini justru yang paling menarik perhatian adalah kehadiran Titik Soeharto, karena bagaimanapun juga Titik Soeharto ini kendati dia sudah bukan lagi istri dari Presiden Prabowo, tapi mereka kan punya hubungan dekat dan mereka juga punya anak bersama. Dan sekarang ini Titik Soeharto itu juga menjadi anggota DPR itu dari Partai Gerindra. Jadi itu kehadiran Titik bisa dilihat sebagai representasi Partai Gerindra sekaligus juga Prabowo. Nah, setelah peristiwa itulah kemudian, jadi sebelum ribut-ribut itu, saham dari PANI itu anjlok. Padahal sebenarnya 2 hari setelah pernyataan dari Kepala Dinas Kelautan dari Provinsi Banten, tanggal 7, tanggal 9-nya itu, saham PANI itu tembus mencapai angka yang tertinggi, yakni Rp18.175 gitu ya. Nah, mulai kemudian setelah itu pada tanggal 10 Januari turun menjadi 17.875 dan kemudian pada tanggal 16 Januari turun lagi menjadi 16.625 dan setelah itu turun terus. Jadi merah semua ini ketika pada waktu itu saham-saham lain sedang naik, kemudian saham PANI malah berturut-turut selama 4 hari memerah ini. Nah, merujuk data dari Bank Indonesia, saham PANI itu turun 0,95% ke level 15.500 pada tanggal 20 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 21 Januari itu turun lagi ke level Rp14.100, ini merosot 9,03%. Pada tanggal 22 Januari itu turun ke level 13.825. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham PANI itu rontok dengan penurunan 2.750 poin atau 19,89% ke level 11.075 pada akhir perdagangan hari Kamis kemarin, ya tanggal 23 Januari. Itu merupakan level itu merupakan harga penutupan terendah sejak tanggal 4 Oktober 2024. Dengan harga saham 11.075 itu PANI terdepak dari jajaran 10 market cap. Dan secara akumulasi saham PANI sudah anjlok 30,78% secara year to date dari posisi 16.000 per saham pada akhir tahun 2024. Jadi dalam waktu kurang lebih 20-an hari atau 20 ya tepatnya 24 hari ya. Penurunan harga saham itu juga membuat kapitalisasi pasar PANI menguap. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, market cap perseroan itu kini bertengger di level 187 triliun atau menguap 83 triliun dari posisi 270 triliun per 30 Desember 2024. Nah, lebih serem lagi kalau kita lihat dari harga tertinggi pada tanggal 9 Januari ini, yakni Rp18.175. Kan total sahamnya dari PANI itu adalah 16.883.590 5.500. 90%-nya itu dimiliki oleh Agung Sedayu Group.
Ya, maka dari angka itu tadi penurunan kapital marketnya itu mencapai 120 triliun. Nah, tapi kan sempat naik sebentar ini ya, naik ya pada hari Jumat ini penutupan ini. Kita tidak tahu nanti pada pembukaan saham pada hari Senin apakah akan tetap naik atau akan kembali turun. Karena sentimen persepsi pasar ini sangat negatif gitu. Tapi seperti yang saya sebut tadi, untung ada broker-broker besar yang menjaganya itu ya. Itu yang hal yang biasa itu di bursa saham dilakukan seperti itu. Tapi saya menyebutnya tadi kalau perusahaan-perusahaan dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat seperti perbankan ya atau Astra dan sebagainya, ya biasanya mereka itu nggak ada main-main semacam itu ya. Dan ini stabil harga saham-sahamnya, nggak terlalu fantastis begitu ya. Kasus pagar laut ini menjadi ujian kedikdayaan dari pengusaha aguan. Apakah dia masih tetap berjaya seperti di era Jokowi atau sekarang ini dia harus melihat sebuah realitas bahwa kebijakan dari pemerintahan Prabowo ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pada eranya Jokowi itu kan terlihat bahwa orang-orang seperti Aguan yang disebut sebagai oligarki, taipan oligarki itu mempunyai kedudukan yang istimewa di matanya Pak Jokowi. Apalagi kan posisi mereka itu take and give lah gitu ya. Karena pada tanggal 25 Maret 2024 itu Presiden Jokowi menetapkan 14 proyek strategis nasional tanpa menggunakan dana APBN. Ini bahasa lain untuk proyek strategis nasional yang diberikan kepada swasta. Sesungguhnya yang ditetapkan sebagai PSN itulah Tropical Coastline. Ini sebuah kawasan hutan lindung, hutan mangrove yang bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk II. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya, kemudian kok pelang-pelang tulisan di kawasan yang sekarang ini ada pagar lautnya itu di daratnya, tapi itu kok kemudian berubah semua pelangnya tadinya dari Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 berubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 dan pemahaman publik itu kelihatannya disebutnya bahwa Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah proyek strategis nasional, padahal ditegaskan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bukan, yang PSN itu Tropical Coastline tadi gitu. Nah, mengapa tiba-tiba Jokowi memberikan PSN untuk swasta terutama kepada Pantai Indah Kapuk II dan juga kemudian kepada BSD Bumi Serpong Damai yang dimiliki oleh grup Sinarmas itu karena ini adalah merupakan balas jasa terhadap mereka ini karena mereka menyelamatkan muka Pak Jokowi. Pak Jokowi kan punya obsesi untuk meninggalkan warisan yang bernama Ibu Kota Negara baru, yakni Ibu Kota Negara Nusantara. Tapi kan sampai menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi ternyata tidak ada investor yang masuk di sana. Padahal rencananya dari sekitar 466 triliun biayanya itu hanya 20% yang ditanggung oleh APBN, sisanya dari swasta. Tapi sampai pada tahun 2023 itu setahun lah menjelang, bukan setahun ya, beberapa 1,5 tahun menjelang pemerintahannya berakhir, itu ternyata ya hanya proyek-proyek dari APBN, pembangunan APBN yang masuk, sementara swasta tidak ada yang masuk. Makanya kemudian banyak yang terkejut ketika Aguan menggandeng 10 pengusaha itu membuat konsorsium Nusantara disebutnya dan melakukan groundbreaking. Dan ini pada waktu itu Aguan menyatakan bahwa ini dalam rangka menyelamatkan wajah Presiden Jokowi. Banyak yang curiga pada waktu itu kok tiba-tiba Aguan dan kawan-kawan melakukan groundbreaking baru belakangan ini, baru beberapa hari yang lalu buka rahasia bahwa ternyata banyak sekali pengusaha yang melakukan groundbreaking tapi pembangunannya tidak ada. Ini saling mengibuli lah. Pak Jokowi ngibul ke publik bahwa dengan masuknya Aguan dan kawan-kawan itu nanti akan berbondong-bondong pengusaha dari luar negeri menginvestasikan proyek di IKN. Sebaliknya Aguan juga ini ngibulin Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, ya enggak, groundbreakingnya tidak dilanjutkan. Itu bukan omongan saya loh, tapi saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Marwarar Sirait. Nah, bagaimana nasib pagar laut ini? Apakah Aguan ini kemudian bisa lolos dari sini dan bisa terus melanjutkan proyek itu? Ini yang kita tunggu karena tokoh-tokoh atau taipan model Aguan ini sangat licin ya. Jadi dia bisa melakukan berbagai cara termasuk melalui pintu belakang dari kekuasaan. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.